jangan pernah berharap untuk kita memang butuh didoakan, tapi jangan kebaikan kita lantas berharap hanya untuk didoakan, tapi tanamkan saja dalam diri bahwa dosa kita itu banyak, kita mengharapkan ridho Allah, udah cukup itu. Sembari motong gratis itu sebenarnya sambil sedekah, Bah ya? Sambil sedekah. Kita sedekah ilmu, Abah sedekah ilmu. Betul. Terus yang nyukur ini murid-murid ya? Ya, murid-murid. Murid-murid yang lagi belajar sama Abah. Ya, sama juga sedekah. Sedekah juga ke orang yang dipotong ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anof Prabowo akan mengajak para pejuang langit untuk mengintip kegiatan komunitas sosial dan kemanusiaan di Kota Garut, Jawa Barat. Komunitas ini dipimpin oleh sosok wanita tangguh, namanya Teh Ismi. Beliau ini punya banyak program untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Salah satu program andalan Teh Ismi adalah memborong jualan para pedagang kecil. Masya Allah. Berkah dari kegiatan ini tidak hanya dirasakan bagi para pedagang, tetapi membawa Teh Ismi mendapatkan keselamatan saat lolos dari kecelakaan mengerikan. Bahkan membawa Teh Ismi mendapatkan umroh gratis. Masya Allah. Assalamualaikum. Ada Mas Anof. Seru banget nih, rame banget. Akhirnya sampai juga. Alhamdulillah, di Teh. Kota Garut. Nanti sambil cerita-cerita, saya juga nanti ikutan boleh ya, Teh? Boleh banget Oke. dengan senang hati ya teman-teman ya. Masya Allah, sambutan Teh Ismi dan relawan Panda sangat hangat luar biasa loh. Saya diizinkan ikut dalam mobil ikonik milik komunitas Panda ini. Oh iya pejuang langit, Panda ini singkatan penolong janda dan duafa. Tapi pertolongan dalam bantuan dari komunitas ini tidak terpaku hanya pada itu. Bahkan kata Teh Ismi, Panda Garut memiliki sekitar 23 program yang menyasar hampir setiap lapisan masyarakat dan seluruh yang membutuhkan. Masya Allah. Dulu tuh awal mula Teteh itu pengen bikin gerakan Panda ini, kenapa Teh? Berawal dari niat tulus sebenarnya, niat tulus untuk membantu orang lain. Karena kalimat yang selalu diajarkan sama keluarga aku ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dimulai dari tahun 2014, modal izin suami dan biaya sendiri membagikan 5 nasi bungkus. Kini komunitas Panda memiliki 35 relawan yang bekerja setiap hari untuk memberikan bantuan. Dan hingga saat ini sudah membantu lebih dari 60.000 penerima manfaat. Masya Allah. Teh, dari semua kegiatan yang Teteh lakukan ini, tentunya ada keberkahan-keberkahan dong yang didapatkan. Saya dapatkan adalah seorang donatur memberikan hadiah luar biasa, itu berupa umroh gratis. Umroh gratis? Ya, umroh gratis, Masya Allah, sesuatu yang saya impikan. Bahkan luar biasanya adalah saya mendapatkan hadiah itu bersama suami untuk berangkat bareng. Alhamdulillah. Saya pernah, menurut saya ini keberkahan Allah luar biasa. Saya pernah kecelakaan. Ya. Saat itu kondisi mobil arah ke Garut, terbalik 3 kali karena microslip. Wah. Dan posisi mobil terguling, mobil berhenti dalam kondisi terbalik setelah nabrak pagar puskesmas. Dan saat itu Allah masih memberikan, menurut saya nggak tahu apa ya, tidak ada luka sedikit pun untuk saya, mama saya, bahkan anak saya. Padahal kondisi mobil hancur, Ringsek ya? hancur banget. Dan orang-orang bilang di sana, ini mobilnya terbang loh, Iya. gitu. Itu menurut saya keberkahan luar biasa ya yang saya dapatkan. Saya yakin itu apa? Itu adalah doa-doa dari mereka yang terbantu.
Karena biasanya ketika sudah membantu mereka tuh ada bahasa, semoga lancar perjalanannya, selalu disehatkan. Mungkin Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa terus berbuat baik. Masya Allah, luar biasa. Termasuk hadiah umroh ini. Iya. Saat saya sama mama, alhamdulillah mama antar saya ke rumah penerima manfaat karena saat itu memang saya dalam kondisi sakit. Tapi penerima manfaat itu harus segera dibantu. Saya ajak mama, lalu penerima manfaat ini mendoakan semoga cepat ke haji ya dan lain-lain. Lalu mama bilang doakan anak saya mudah-mudahan bisa umroh. Wah. Dan itu 2 hari kemudian saya mendapatkan hadiah dari orang baik. Wah, itu memang udah jalur langit itu. Pejuang Langit, dari cerita Teh Ismi, saya jadi teringat dengan sebuah hadis yang menjelaskan doa seorang muslim dari kejauhan dan dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan merupakan doa yang diaminkan oleh malaikat. Bahkan doa itu juga berbalik ke orang yang berdoa. Masya Allah. Nabi SAW pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Alhamdulillah nyampe Mas kita. Tempatnya yang mana Teh? Ini nih. Wah. Labirin pertama di sini. Ini Abah Ohim. Baik. Oh, ini yang pertama kali? Iya, yang pertama kali. Namanya Abah Ohim sama Ibu. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Abah damang, emot keneh tuh. Mohon Saha. Wah, ini Abah ini jualan bakso ikan. Iya, Dulunya jualan apa, Bah? jualan cuangki kete. Oh, jualan cuangki. Tapi setelah bareng sama Panda, dibantu ya, Teh? Iya, dibantu. Jadi hari ini jualan Abah kita larisin. Ya. Kita larisin dengan harganya berapa, Bah? Satu porsinya? Satu porsinya 10.000. Ibu berapa satu porsinya? 10.000. Kita larisin Mas, kita lebihin harganya jadi 15.000 per porsi. Wah. Nanti kita kan orang sini nih belum tentu bisa ngerasain baksonya Abah ya. Iya. Kita panggilin orang sini buat ngerasain rasa bakso ikannya Abah. Jadi nanti kita gratisin dong ya buat orang-orang. Masya Allah. Gitu Mas, kita gratisin untuk orang-orang sekitar. Masya Allah Pejuang Langit, kata Teh Ismi, penerima manfaat dari komunitas Panda, semuanya harus tepat sasaran. Tujuannya, uang dari donatur dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Insya Allah Teh, ini kegiatan labirin kan bagus banget nih. Impact-nya ke masyarakat itu langsung. Ke pedagang, udah gitu ke orang yang menerima makanan gratisnya. Betul. Itu luar biasa. Kita juga membantu Abah dan Emak untuk pulang lebih cepat, istirahat lebih cepat, karena biasanya sampai sore atau bahkan kalau malam belum habis ya masih dikelilingkan. Iya, apalagi tadi Teteh sempat bilang kan kalau Abah sekarang lagi proses pemulihan untuk matanya ya. Untuk matanya. Jadi kita bawa terapi, antar terapi ke rumah sakit, pakai ambulan gratis agar Abah nanti, karena Abah sekarang ini tidak bisa melihat, mudah-mudahan kita bisa ikhtiarkan agar Abah bisa melihat kembali dan bisa usaha maksimal. Masya Allah. Gitu. Oke. Nah, bukan berarti kita mengharapkan balasan ya Teh ya? Tidak. Kita tetap ikhlas ya? Tetap ikhlas. Itu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman. Jangan pernah berharap untuk, kita memang butuh didoakan, tapi jangan kebaikan kita lantas berharap hanya untuk didoakan. Tapi tanamkan saja dalam diri bahwa dosa kita itu banyak. Kita mengharapkan ridho Allah, udah cukup itu. Yakinlah bahwa kebaikan itu dari Allah sudah Allah siapkan sedemikian rupa. Iya, benar. Tapi ketika kita ikhlas, bahkan sesuatu yang tidak kita bayangkan, tidak kita impikan, Allah datangkan, Allah hadiahkan
melalui siapapun. Benar, Ketika benar. penerima manfaat bisa menerima hadiah dari orang-orang dari jalan yang tidak disangka-sangka, maka kami pun relawan, insya Allah akan yakin dengan umroh gratis ini itu adalah salah satu yang keberkahan yang luar biasa. Nah, nanti makan baksonya jangan lupa dihabisin ya. Oke, siap. Pejuang Langit. Tadi teman relawan udah bantuin nih ngebungkusin. Sekarang udah siap, waktunya dibagiin ke warga di sekitar sini. Yuk, saya bantu bagiin boleh ya? Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pejuang Langit, program larisin, lebihin, dan bagiin dari komunitas Teh Ismi ini, keberkahannya tidak hanya dirasakan dari pedagang, tetapi juga bagi warga ataupun saudara kita yang kelaparan. Masya Allah. Satu hal yang menarik Pejuang Langit, Teh Ismi percaya, bukan dirinya lah yang menjadi penolong untuk para pedagang, melainkan merekalah yang bakal menjadi penolong Teh Ismi ketika di akhirat. Masya Allah. Bah, saya juga ada sedikit nih Bah, dari saya buat Abah sama Ibu. Semoga diterima Bah ya. Saya doain Abah semoga selalu sembuh, cepat sembuh Bah, supaya jualannya juga laris dan dimudahkan semuanya Bah ya. Insya Allah Abah dalam waktu dekat bisa melihat dengan normal lagi Bah. Pejuang Langit, apa yang dilakukan Teh Ismi dan komunitasnya sangat menggerakkan saya untuk ikut berbagi. Dan ini sekaligus mengingatkan saya indahnya bersedekah. Saya percaya, kebaikan sekecil apapun asal dilakukan dengan tulus dan ikhlas, akan diberikan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejuang Langit masih bersama komunitas Panda di Garut, Jawa Barat. Saya akan menuju ke lokasi kedua untuk program Larisin, Lebihin, dan Bagiin yang menyasar para pedagang kecil. Kali ini saya diantar bareng Kang Lutfi yang merupakan salah satu relawan Teh Ismi di komunitas Panda. Kang Lutfi ini punya amalan yang luar biasa Pejuang Langit, karena di usia mudanya ia sudah menjadi pejuang keluarga dengan menafkahi adiknya yang masih sekolah dasar. Meski dari keluarga yang tak berkecukupan, tapi Kang Lutfi berhasil mendapatkan beasiswa perguruan tinggi, bahkan saat ini proses menjadi penghafal Quran. Masya Allah. Pejuang Langit, Kang Lutfi bercerita kepada saya, awal mula ia ikut menjadi relawan karena pesan dari ayahnya untuk menjadi orang yang berguna. Saat kecil, Kang Lutfi sempat terkena sakit misterius dan tidak sadarkan selama beberapa hari. Pada saat itu, ayahnya yang hanya sebagai tukang jual mainan keliling merasakan bagaimana susahnya mendapatkan biaya dan pertolongan. Dari situlah, Kang Lutfi mendedikasikan di umurnya yang masih muda untuk terjun menjadi relawan. Karena setiap mata dari penerima manfaat mengingatkan dirinya kepada sosok ayah dan perjuangannya. Masya Allah. Muda berapa umur sekarang Kang? Sekarang 22 Mas. Wah, masih muda, mantap. Umur 22 tapi hati sosialnya itu luar biasa loh. Salut saya. Nah, Kang Lutfi sendiri sekarang sama orang tua gimana? Alhamdulillah Mas. Sekarang karena adik saya dulu, bapak saya tidak mampu menyekolahkan adik saya karena saya kuliah waktu itu. Nah, adik saya yang paling kecil, yang bungsu, ketika ingin masuk SD, bapak tidak bisa membiayai Mas. Sampai bapak bilang, nah kalau bisa berhenti dulu aja kuliah. Kuliahnya, Iya. iya. Saya disuruh kerja waktu itu. Tapi Baik. kemudian ketika saya bertemu Panda Garut, alhamdulillah nih Mas. Saya bisa kemudian kuliah dengan biaya sendiri dan kemudian juga bisa menyekolahkan adik saya Mas. Wah, ini beneran nih? Iya Mas. Kelas berapa sekarang? 3? Ya, kelas 3 SD. Masya Allah. Nah, itu juga kemudahan itu didapat setelah gabung sama Panda? Setelah saya gabung sama Panda, kepekaan saya juga dilatih di situ Mas. Ya. Bagaimana kemudian saya ingin juga memiliki jiwa yang tangguh seperti Bapak Mas. Masya Allah. Jadi memang lagi-lagi kembali inspirasi dari Bapak ya? Ya, betul. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah saya kuliah di jurusan ilmu hadis Mas.
Ilmu hadis? Ya, betul. Wah, luar biasa. Wah. Alhamdulillah juga saya kuliah dapat beasiswa tahfidz, Mas. Waktu itu pas seleksi saya tahfidz harus dites sampai 8 juz waktu itu. Dan sekarang masih lanjut juga. Masya Allah, kita doakan semoga Kang Lutfi bisa secepatnya lulus jadi penghafal Al-Quran ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sebenarnya kita mau kemana nih, Kang? Kita akan ke tempat labirin titik kedua, Kang. Oke. Mas, ini tempat labirin yang satunya kita akan labirin anak SD. Ya. Kebetulan anak SD ini kelas 3, masih kecil, usianya sama seperti adik saya nih, Mas. Umur berapa tuh? Umur 9 tahun, Mas. Oh, iya. Seperti itu. Nah, jadi yang unik dari anak SD ini, setelah dia sekolah, dia membantu perekonomian keluarga. Masya Allah. Karena ayahnya sedang sakit stroke, Mas. Baik. Begitu. Luar biasa. Jadi dia menjadi salah satu tulang punggung keluarga juga ya? Ya, betul. Seperti itu, Mas. Luar biasa. Siapa namanya, Kang? Namanya Tri Ayu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wah, maaf nih agak sedikit telat. Wah, ini yang namanya Ayu ya? Wah, Ayu jualan pangsit udah berapa lama nih? Udah 1 tahun. Wah, kamu jualan kapan? Abis sekolah? Masya. Di sekolah. Oh, jadi kamu bawa pangsitnya ke sekolah nih? Masya Allah. Iya. Nih, 1 bungkus begini harganya berapa? 1.000 aja? Wah, 1.000 ya. Masya Allah, murah banget ya. Nanti aku bantu beli deh kalau gitu ya. Iya, boleh dicobain dulu. Jadi Kang Lutfi ini tahu informasi Ayu jualan pangsit begini dari mana nih? Ya kebetulan dulu itu, Mas, kita ada program bagi sarapan gratis ke setiap sekolah gitu. Ya. Kebetulan sekolahnya Ayu itu terdaftar. Nah, kita bagi makanan sarapan gratis di sana. Nah, ketemulah sama Ayu ini. Oke. Ya, kita ngobrol di situ. Kemudian gimana Ayu kemudian di sekolahnya, ternyata Masya Allah sekali, beliau itu merupakan salah satu tulang punggung keluarga juga, Mas. Masya Allah. Usia yang masih 9 tahun ini, kelas 3 SD. Hebatnya beliau ini, makanya kenapa kita adakan labirin. Pertama, ibadahnya bagus. Oh. Ya, rajin sekali dia, ngaji, sholat. Di usia seperti ini. Yang kedua, sayang kepada keluarga. Ya. Berani untuk jualan, Ya. kemudian ketika sekolah dan selepas sekolah. Pejuang Langit, karena ayahnya terkena stroke, kini Ayu yang baru berusia 9 tahun harus membantu berjualan pangsit goreng buatan ibunya. Selain jualan keliling kampung, Ayu juga sesekali berjualan di sekolah. Di kalangan teman-temannya, sosok Ayu dikenal ceria dan rajin beribadah. Luar biasa. Nih, Pejuang Langit. Lihat nih, perjuangannya Kang Lutfi, Ayu, itu mereka nggak ada yang namanya putus asa. Mereka diberikan cobaan, justru membuat mereka tuh menjadi lebih bersemangat untuk kerja keras ya, Kang ya? Iya, betul sekali. Masya Allah, semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Pejuang Langit, cerita Kang Lutfi dan sosok Ade Ayu mengingatkan pada sebuah cerita dari guru ngaji saya, bahwa orang kaya yang menjadi tulang punggung keluarga itu sudah jadi hal yang biasa. Berbeda dengan orang yang dalam kesulitan namun mencari nafkah demi kebutuhan keluarga, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah menyukai orang fakir yang apik dan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ayu berarti sholatnya rajin juga dong ya? Walaupun jualan gini, sholat nggak pernah tinggal? Alhamdulillah. Pejuang Langit, dari ceritanya Kang Lutfi sama Ayu ini kita belajar. Sesulit apapun kondisi ekonomi kita, jangan pernah putus asa. Karena Allah insya Allah akan memberikan jalan terbaik untuk kita semua. Tadi saya sempat tanya sama Kang Imam, katanya ini memang udah
agenda rutin setiap hari? Betul, tiap hari. Setiap hari bener nyukur orang? Nyukur orang. Gratis? Gratis. SD, SMP, SMA, pesantren, masyarakat kecuali hari Jumat libur. Oh, hari Jumat libur ya? Iya.